Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara di Gedung Gereja GKI Ngagel maupun yang beribadah secara online di channel YouTube GKI Ngagel. Ibadah minggu kedua bulan apresiasi musik gerejawi pada hari ini disertai perayaan perjamuan kudus dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 GKI Ngagel. Ibadah dilayani oleh Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto dari GKI Krian dan Pendeta Florida Rambu Bangironi, juga bersama dengan GKI Youth Orchestra. Jemaat yang beribadah di dalam gedung gereja dimohon untuk mengganti mode suara handphone ke mode hening selama ibadah berlangsung. Dipersilahkan untuk mengecek HP-nya masing-masing. Ada dua warta lisan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 NYC, Komisi Pemuda mengadakan bazar untuk penggalangan dana dengan menjual merchandise kaos, tas, makanan, dan minuman. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengunjungi stand yang dimaksud di Selasar seusai ibadah berlangsung. Yang kedua, pendaftaran untuk katekisasi reguler jemaat berusia 15 sampai dengan 24 tahun akan ditutup pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dapat segera melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran atau melalui Saudara Ripka. Yang terakhir, di depan tersedia foto booth untuk merayakan HUT GKI Ngagel. Bagi Bapak Ibu yang mau mengunjungi dan memanfaatkan foto booth dipersilahkan setelah ibadah berlangsung. Demikian warta lisan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak dalam menikmati hadirat Tuhan. Kasih-Mu menerangi
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena karyanya yang ajaib, 61 tahun sudah Kristus Sang Kepala Gereja menuntun gerejanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Ia merawat umatnya dari generasi ke generasi. Ibadah minggu kedua bulan apresiasi musik gerejawi pada hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan juga sekaligus anak-anak, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Hari ini tepat 61 tahun GKI Ngagel. Kita tak hanya merayakan usia gereja yang bertambah. Kita merayakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kita ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di gereja ini, Allah memulihkan umat-Nya. Di gereja ini Allah meneguhkan, menguatkan, dan membela umat-Nya. Setiamu Tuhanku, tiada
Saya mempersilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama berdoa secara pribadi mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Yesus,
Bagi kita semuanya yang telah mengaku dosa kepada Tuhan, maka terimalah warta sukacita sebagai berita anugerah bagi kita di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat, kami mengajak kita semua untuk bernyanyi bagian dari telah kulihat kebaikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan membuka Alkitab, ya Tuhan, kami akan merenungkannya melalui pemberitaan sabda Tuhan. Kiranya hikmat dan pengertian Kau anugerahkan di dalam pikiran, di dalam hati kami, agar kami boleh semakin memegang teguh bahwa dalam hidup kami ada Tuhan Sang Pemulih, Tuhan Sang Pemelihara, dan Tuhan sumber kekuatan kami.
dan khususnya bagi kehidupan bergereja, di mana saat ini GKI Ngagel merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Biar ini boleh semakin memperkuat persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Dengan penuh syukur di dalam Kristus, Sang Raja Gereja, dan firman yang menjadi manusia, kami menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Amin. Kita membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-85. Mazmur pasal yang ke-85 demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan tanah kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan Ia menjejakkan kakinya di jalan itu. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, untuk melengkapi bacaan Mazmur 85, maka perkenankan saya untuk membacakan bagi saudara Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara dan menjelang kelepasan mereka.
Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, saya percaya kisah ini bukan kisah yang pertama kali saudara dengarkan. Bukan bacaan yang pertama kali saudara baca. Yang jelas saudara di dalam Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus dan Silas berdoa lalu menyanyikan puji-pujian bagi Allah, maka firman Tuhan melanjutkan ada gempa bumi yang hebat lalu terlepaslah belenggu mereka. Berarti kesimpulannya ada kekuatan di dalam doa, ada kekuatan di dalam pujian. Yang tidak jarang ditanyakan adalah, ini pujian seperti apa? Ketika mereka menyanyikan nyanyian atau puji-pujian kepada Allah yang membuat mereka mengalami kelepasan dari belenggu, pujiannya seperti apa? Memang Alkitab tidak mencatat mereka nyanyi apa dan pakai gaya seperti apa bahasanya. Namun kalau di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Yunani, kata puji-pujian itu ditulis dengan kata humnon. Humnon adalah serapan dari kata bahasa Yunani juga humnos. Humnos nanti menjadi himnos. Himnos menjadi himne atau him. Saudara tahu kan nyanyian himne? Nyanyian himne sekarang itu dikenal sebagai nyanyian pembangkit semangat. Membangkitkan hati. Membangkitkan kecintaan. Itu himne. Orang mengungkapkan kecintaan kepada tenaga didik, ada himne guru. Jemaat menyatakan kecintaan pada GKI, ada himne GKI. Meskipun kadang-kadang nyanyinya pakai gaya mars. Himne GKI dinyanyikan pakai mars. Sungguh menyedihkan. Semoga tidak. Nanti Agustus kita cek, kan tukar mimbar kan? Himne atau mars. Perhatikan di NKB, himne, not mars. Nah saudara, nyanyian himne ini akhirnya diadopsi oleh gereja, sehingga orang-orang di dalam peribadahannya menyanyikan himne. Bahkan pada tahun 1200 nyanyian himne disepakati oleh gereja untuk menjadi sebuah nyanyian yang bahasa Latinnya adalah cantus ecclesiastus. Artinya nyanyian bersama gerejawi yang dinyanyikan di dalam liturgi atau di dalam nyanyian ibadah. Maka pertanyaannya, kalau begitu, apakah nyanyian himne adalah nyanyian terbaik? Apakah nyanyian himne itu adalah nyanyian the best, tidak ada lawan? Saya tidak mengatakan demikian. Karena semua yang dibuat manusia jangan sampai dituhankan. Mengapa saya katakan apakah himne itu adalah satu-satunya nyanyian yang terbaik? Saya bilang belum tentu. Karena di dalam sejarah perjalanan gereja GKI, tidak hanya himne yang masuk. Kalau dulu GKI pernah memakai Mazmur Jenewa, tapi gak pernah dinyanyikan.
Karena susah, ketukannya cuma 2. Jadi Mazmur Jenewa itu bukunya putih, campur gandeng, nyanyian Mazmur dan rohani. Nyanyian Mazmur dan rohani belum selesai dipelajari, lalu kemudian muncul suplemen yang buku coklat. Suplemen belum katam, tahun 91 BPMSM GKI mengeluarkan NKB. Tahu NKB ya? Nyanyikanlah kalau bisa. Kidung baru. Tapi jangan nyanyikanlah kalau bisa, nyanyikanlah karena bisa. Baru belajar ngiringi kebaktian, saya masih SMP, belum selesai. Buku coklat suplemen muncul NKB, saya ngomong opo maneh iki. Tapi ketika itu memang istilah ini langsung bisa kami terima para remaja gereja. Kenapa? Karena ketika itu ada boy band terkenal yang ngehits NKUTB. New Kid on the Block, jadi begitu ngomong NKB, set. Ya, langsung nyantol, set. Iki mesti dulure atau saudaranya boy band itu. Dulu istilahnya bukan boy band, saya juga gak tahu istilah boy band. Ini mestinya saudaranya New Kid on the Block. Nah saudara, di dalam NKB itu kemudian berlanjut ada kidung jemaat, ada PKJ, ada kidung keesaan, ini OTW pelengkap NKB. Kapan jadinya? Ya jangan tanya saya. Nanti silakan tanya teman saya yang 2 minggu lagi khotbah di sini. Kapan jadinya? Ya pasti jawabannya juga sama dengan saya, OTW. Apakah semua him saudara di NKB? Enggak. Ada yang namanya himne, ada yang namanya gospel. Gospel itu misalnya kalau saudara nyanyi Tuhan Yesus sahabatku, itu adalah gospel. Lalu kemudian di KJ juga demikian, lalu masih ada keroncong PKJ. PKJ itu juga banyak, ada beberapa keroncong. Bisa dikeroncongkan, sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku. Itu keroncongan. Belum lagi masih ada lagu pentatonik model Javanese style dan Chinese style. Kalau Javanese style Jawa banget itu notnya adalah do mi fa sol si. Kalau Chinese style Tiongkok adalah musik-musik Cina itu adalah do re mi sol la. Silakan cek di NKB. Saya ingat saudara, saya pulang sekolah waktu masih baru-baru NKB muncul. Saya pulang sekolah masih pakai putih abu-abu. Mau makan. Panggil oleh orang tua saya, bapak saya. Sigit. Ya saya jawab, karena bapak saya Jogja, saya harus jawab banget menghormati dia. Dalam. Ya, Rene sini. Dia tiba-tiba nyodori NKB. Tanpa ngomong apa-apa. 100. Loh, maksudnya apa 100? Nyanyi nomor 100. 100. Tak buka. Oh, judulnya Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Saya ingat saya masih SMA. Saya nyanyi. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Kleru. Loh, salah. Salahnya di mana, Pak? Ini tak warai. Saya ajari. Bukan rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Dengar sini Ale, saya diginikan. Set. Nah, agak dipatahkan. Loh, patahkan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh ngono. Oh nggih, ulangi lagi. Belum makan itu saya. Begitu selesai, wis mangano.
Saya ingat betul itu saya waktu SMA, tiba-tiba dipanggil suruh nyanyi NKB 100. Nggak ada hujan, nggak ada angin, disodorkin. Sikit, 100. Kaget saya, apa sih 100 itu? Nah saudara, itu perjalanan hidup dan bergereja melalui lagu. Dan artinya apa saudara? Di dalam nyanyian kita itu bukan hanya hymn. Ada gospel, ada etnik, ada pentatonik, ada keroncong. Bahkan ada yang bisa dijazzkan. Macam-macam. Nah kalau begitu saudara, manakah lagu yang terbaik? Saya mau bilang begini, sebenarnya yang mendatangkan kelepasan atas peristiwa Paulus dan Silas bukan soal lagunya, itu himnos atau bukan. Tetapi karena lagu itu terhubung dengan Tuhan. Begitu sebuah nyanyian terhubung dengan Tuhan, disitulah ada kekuatan. Ketika sebuah nyanyian terhubung dengan Tuhan, disitulah ada pemulihan. Gereja juga begitu, keluarga juga begitu. Apapun itu yang terhubung dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Nah saudara, kita akan sekarang berikutnya kita akan memperhatikan lagi Mazmur. Kalau Mazmur pasti ini adalah sebuah nyanyian yang terhubung dengan Tuhan langsung. Tetapi diskusi yang menarik adalah kenapa Mazmur ini diterima oleh gereja lalu kemudian diterima sebagai nyanyian. Bukankah Mazmur ini adalah sebuah nyanyian yang biasanya dipakai di dalam ritus ibadah Yahudi untuk menghubungkan bacaan 1 dan 2. Kalau orang Yahudi itu bacaan pertamanya hukum Taurat, lalu kemudian Mazmur, bacaan keduanya itu adalah Nevi'im, kitab para nabi. Tradisi leksionari ini continue, berlanjut ke kekristenan, tapi ada yang terpotong. Kenapa? Orang Yahudi tidak mengenal surat Rasuli dan Injil. Makanya kita leksionari, tapi berbeda. 1 PL, tapi kadang-kadang Rasul, Mazmur, Rasuli, Injil. Jadi ada yang continue, ada yang discontinue. Ada yang lanjut, ada yang tidak lanjut atau berbeda. Karena Yahudi tidak ada Injil dan Rasuli. Tetapi saudara, Mazmur itu dipakai untuk nyanyian Yahudi. Bahkan kalau saudara membaca di dalam kitab-kitab Injil, ketika Tuhan Yesus itu selesai melakukan perjamuan malam, maka firman Tuhan katakan apa? Setelah mereka menyanyikan pujian, maka Tuhan Yesus pergi ke taman Getsemani. Setelah perjamuan kudus menyanyikan pujian. Setelah perjamuan kudus, perjamuan malam ada Mazmur dinyanyikan. Jadi Mazmur itu artinya adalah pujian. Kita mengatakan Mazmur, lalu ada Psalms, ya bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau ada juga yang sedikit berbau Ibrani itu Mizmor, ada juga yang namanya Jabur. Kalau gereja-gereja berbasis Jawa masih mengatakan kitab Jabur, ya. Ada juga yang bilang itu kalau bahasa Aramaiknya itu adalah Tehil. Nyanyian-nyanyian berarti Tehilim. Tehil bahasa Aram, Tahlil bahasa Arab. Mazmur itu. Nah, kenapa saudara diterima Mazmur itu sebagai nyanyian gereja? Maka saya akan mengambil pendapat 2 reformator yang sudah kita kenal. Barangkali pendapatnya ini belum terkenal, meskipun orangnya sudah terkenal. Yang pertama adalah seorang reformator sekaligus pelopor musik gereja Protestan, yaitu Martin Luther. Martin Luther pernah mengatakan
Mazmur itu bagaikan kitab kecil karena di dalamnya mewakili semua bentuk pergumulan manusia. Orang punya masalah sampai nangis ada di Mazmur. Orang punya masalah saking ketakutan ada di Mazmur. Orang bangkit dari keterpurukan dan tertawa ada di Mazmur. Mazmur itu komplit, plit pokoknya. Di dalam Mazmur enggak ada persoalan yang tanpa solusi. Enggak ada air mata tanpa senyuman. Enggak ada duka tanpa suka. Itu di Mazmur. Komplit katanya Martin Luther. Johannes Calvin mengatakan beda tetapi hampir sama. Mazmur itu bagaikan anatomi jiwa manusia. Jadi kelihatan seperti anatomi tubuh, mana bagian yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Ini terhubung dengan mana, lalu Tuhan menyediakan resep atau solusinya. Mazmur itu anatomi jiwa manusia. Makanya karena anatomi jiwa manusia, Calvin melanjutkan bahwa Mazmur adalah nyanyian gereja terbaik sepanjang masa. Enggak ada yang bisa menggantikannya. Nah saudara, mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-85. Di mana ini adalah bagian Mazmur yang terhubung dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sang pemulih, bagaimana Tuhan yang berdaulat, Dia berkuasa atas hidup manusia. Nah saudara, di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat pertama sampai dengan keempat itu disebut sebagai pengakuan atau konfesi. Pengakuan akan keberadaan Allah, pengakuan akan kemahakuasaan dan kebaikan Allah. Nah di dalam konfesi dikatakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu. Jadi ayat 1 sampai 4 itu adalah konfesi atau pengakuan. Lalu kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu ratapan. Ratapannya adalah, pulihkan kami ya Tuhan, buanglah sakit hatimu. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Apa engkau tidak mau memulihkan kami? Perlihatkan kasih-Mu Tuhan. Jadi ini persis bawaannya manusia ya. Habis mengaku, komplain sama Tuhan. Tuhan, saya tahu Engkau Maha Kuasa, saya tahu Engkau itu baik, saya tahu Engkau itu mengampuni. Tapi saya mau komplain Tuhan. Tuhan kok marah terus sama saya? Baru diberkati, komplain. Ini mengingatkan di perjanjian lama yang lain, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, baru diberkati, komplain, baru diberkati, komplain. Padahal di padang gurun itulah manusia bisa merasakan hadirat Tuhan. Ibaratnya di padang gurun manusia itu hanya seorang diri dengan Tuhan. Bangsa itu hanya bangsa itu dengan Tuhan. Dan ini dimulai dari Abraham. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Sampai bapaknya mati, lalu kemudian Abraham jalan terus. Padang gurun bukan, padang gurun, padahal kanan kirinya oke loh. Sebelah kanan itu ada lembah Yordan, sebelah kiri ada lembah Yisrael yang sungguh mempesona. Dan di situ pasti banyak orang. Tapi ke Yordan tidak, ke Yisrael tidak, lewatnya di padang gurun. Yaitu Tuhan punya maksud kan. Tapi kadang-kadang di padang gurun mulai ada keluhan. Coba Abraham punyanya saudaranya Lot dan siapa itu gembala-gembala eyel-eyelan. Ketika di padang gurun eyel-eyelan. Ketika di padang gurun bentrok.
Bangsa Israel akhirnya meneruskan sampai ke Mesir, sampai ke Kanaan. Juga ketika keluar dari Mesir, sama. Di padang gurun mereka mendurhaka, di padang gurun mereka teriak, di padang gurun mereka komplain. Padahal setiap komplain mereka dijawab sama Tuhan. Gak ada air, kasih air. Gak ada makan, kasih makan. Awan ada tiang awan, malam ada tiang api. Setiap komplain dijawab Tuhan. Kalau sebuah komplain dijawab Tuhan ada di lembah Yisrael atau Yordan, di tempat yang subur sudah biasa. Tetapi dijawab Tuhan di tempat yang kering, itu yang luar biasa. Saudara, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Itu ingin menggambarkan bagaimana manusia kecenderungannya komplain kepada Tuhan. Saya tahu engkau berkuasa. Saya tahu engkau itu baik, tapi saya mau komplain Tuhan. Habis memuji Tuhan, Tuhan dikomplain. Lalu saudara, ayat berikutnya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14, itu merupakan jawaban dari Tuhan. Jawabannya apa? Ternyata apapun persoalannya, apapun pergumulannya, jawabannya adalah anamnesis. Apa anamnesis? Mengingat. Mengingat itu bahasanya anamnesis, kalau lupa bahasanya amnesia. Udah, Anda mau anamnesis atau amnesia? Pilihan ada di tangan Anda, tapi saya nggak akan menggiring Anda ke amnesia. Mengingat Tuhan, artinya apa? Manusia bisa jatuh, saat jatuh, diarahkan lagi kepada Tuhan. Saat geser dikit, diarahkan lagi kepada Tuhan. Gagal, diarahkan lagi kepada Tuhan. Mundur, diarahkan lagi kepada Tuhan. Itu kuncinya, ingat Tuhan. Dalam setiap air mata, dalam setiap perjalanan, meskipun tidak di lembah Yordan, meskipun tidak di lembah Yisrael, Tuhan ada di situ. Padang gurun, tapi ada Tuhan. Subur ternyata belum tentu. Padang gurun ada Tuhan, jalan. Itu pengalaman bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Terhubung terus dengan Tuhan. Makanya ketika terhubung dengan Tuhan, apapun itu yang terjadi, selalu ada jawaban di balik pertanyaan. Selalu ada jawaban pada setiap komplain. Nyatanya di dalam Mazmur 85. Makanya betul Tuhan itu sang pemulih. Kalau kita terhubung dengan Tuhan. Nah saudara, bukan kebetulan jikalau saat ini bulan apresiasi musik gereja, PAMG, ya, itu bersamaan dengan ulang tahun GKI Ngagel. 61 tahun, bukan perjalanan yang barusan, perjalanan yang sudah lumayan lama. Nah saudara, di ulang tahun yang bertepatan dengan bulan apresiasi musik gereja ini, maka sebenarnya ini adalah saat atau momen yang tepat merenungkan apakah sebagai gereja terus menyadari dirinya ada harus sebagai pewarta. Gereja itu harus menjadi gereja pewarta. Kenapa? Karena gereja itu lahir karena pewartaan. Kapan gereja lahir pertama? Pentakosta. Petrus berkhotbah, 3.000 orang kurang lebih menyerahkan hidup kepada Tuhan, dibaptiskan, dan lahirlah jemaat perdana. Setelah Pentakosta, gereja-gereja lahir. Karena apa? Pewartaan. Banyak orang diminta keluar dari Yerusalem, tapi bulat aja di Yerusalem. Maka Tuhan mengizinkan penganiayaan. Lalu mereka keluar ke Yerusalem. Untuk apa? Alkitab mengatakan memberitakan Injil. Kalau nggak digitukan, nggak keluar memberitakan Injil. Begitu keluar beritakan Injil, pewartaan,
mulai ada gereja. Harus diakui GKI ini apalagi Ngagel ada karena pewartaan. Tanpa pewartaan tidak mungkin orang mendengarkan kabar baik. Dan tanpa kabar baik tidak mungkin ada gereja. Karena kita ada sebagai hasil pewartaan, maka gereja seharusnya menjadi gereja yang pewarta. Gereja harus menjadi pewarta. Apa yang diwartakan? Yang diwartakan adalah Tuhan Sang Pemulih. Dalam Tuhan ada pengharapan. Tidak, itu bukan isapan jempol, betulan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Itu yang diwartakan, Tuhan Sang Pemulih. Makanya kalau gereja terhubung dengan Tuhan, maka orang datang akan mendapatkan kelegaan. Kalau gereja terhubung dengan Tuhan, semakin banyak jiwa yang dipulihkan. Tapi kalau tidak terhubung dengan Tuhan, masuk gereja senang, pulang salibnya tambah berat. Karena tidak terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Rame yo di gereja, tersinggung yo di gereja, berseteru yo di gereja, eker-ekeran yo di gereja, gosip-gosipan yo di gereja, gibah-gibahan yo di gereja. Karena gereja enggak terhubung dengan Tuhan. Coba kalau terhubung dengan Tuhan, orang itu datang dengan pergumulannya masing-masing, orang datang dengan keluhannya masing-masing, pulang dari gereja mendapatkan lawatan Allah, mereka terberkati dan pulang dengan kelegaan, meskipun tidak 100%. Makanya kebaktian mesti disiapkan dengan baik. Orang paling banyak datang ke gereja itu ibadah minggu. Orang datang dengan masalahnya sendiri. Orang datang dengan pergumulannya sendiri. Orang datang dengan keluh kesahnya sendiri. Belum lagi itu pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu dan sebagainya. Misalnya rumahnya jauh. Wis ke gereja sudah naik angkot, ganti 2 kali. Belum lagi masih imbal becak, pulangnya naik becak lagi ke tempat angkot, itu sudah 2 kali. Itu maaf kalau dihitung sudah berapa. Dia ke gereja, kenapa saudara? Berharap mendapatkan sentuhan. Kalau ibadah tidak dikelola dengan baik, gak disiapkan dengan baik, dia datang tapi kering. Begitu kering, pulang tetap menangis. Makanya ibadah perlu disiapkan dengan betul, harus serius. Kenapa? Karena banyak orang ingin mendapatkan sentuhan ketika mereka beribadah. Hatinya ingin tersentuh, pikirannya ingin tersentuh, sakitnya ingin dilegakan, sakitnya ingin disembuhkan, sedihnya ingin dihiburkan. Dan itu tugas gereja, mewartakan kepada mereka ada Tuhan Sang Pemulih. Semuanya harus terhubung dengan Tuhan. Kalau tadi katakan nyanyian yang benar, nyanyian yang membawa kekuatan adalah yang terhubung dengan Tuhan. Demikian pula dengan gereja. Gereja yang membawa pemulihan adalah yang terhubung dengan Tuhan Sang Pemulih. Semakin terhubung, semakin banyak jiwa yang dipulihkan. Kepada segenap jemaat GKI Ngagel, saya mengucapkan selamat, merayakan syukur hari ulang tahun gereja. Kiranya Tuhan terus menjadikan GKI Ngagel sebagai gereja untuk orang-orang berpulih. Gereja adalah tempat pemulihan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat perenungan akan firman-Mu.
Biar semua boleh menguatkan kami, khususnya sebagai gereja. Maka jadikanlah gereja Tuhan ini sebagai betul-betul rumah cinta kasih. Rumah untuk berpulih bersama. Karena gereja terhubung dengan Tuhan. Berkatilah GKI Ngagel di dalam perjalanan pelayanannya. Dan berkatilah kehidupan kami di dalam kami meniti jalan yang tidak mudah. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk GKI Ngagel yang hari ini merayakan 61 tahun perjalanan hidup menggereja mereka. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan kami percaya pimpinan dan pemeliharaan Tuhan akan tetap terus Tuhan nyatakan di masa-masa yang akan datang. GKI Ngagel dapat menjadi berkat. GKI Ngagel boleh menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau memakai pelayanan para hamba-Mu, majelis jemaat, dan badan pelayanan jemaat. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, baik di dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan aktivitas mereka. Kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami mengingat untuk Bapak Sidi Pramono, yang opnam dan sekarang di dalam proses untuk berpulih. Kiranya Tuhan yang akan turut serta di dalam proses pengobatan dan pemulihannya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Ratna Nurbayani. Biar Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau memberikan ketabahan. Biar dengan berserah penuh kepada Tuhan, maka di balik duka mereka merasakan ada Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk kota Surabaya, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biar di dalam segala dinamika perjalanan berbangsa dan bernegara, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan adalah wujud tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkannya dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab darimulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer melalui mobile banking. Persembahan tunai dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar gedung gereja atau di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Marilah kita memberi persembahan bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebablah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdiri dan berdoa untuk persembahan. Betapa kami sangat berterima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga saat ini pun kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian dari yang kami terima. Kiranya Engkaulah yang menerima persembahan ini ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat kepada segenap majelis jemaat dalam mengelolanya untuk kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.